masalah yang sebelumnya, yaitu dosa yang lebih kecil karena orang-orang Korintus adalah pendukung kuat para rasul yang terkemuka dan orang-orang yang mereka sokong. Ini mereka bertanggung jawab atas penyingkiran para penatua yang sangat dihormati, yang seperti digambarkan ini bertentangan dengan jenis perilaku ini, yaitu ketaatan hukum dan keteraturan Allah oleh orang-orang Korintus yang diungkap dalam pujian. Dan karena itu yang tidak terhormat bangkit melawan mereka yang dianggap terhormat, mereka yang tidak mempunyai reputasi melawan mereka yang terkemuka, yang bodoh melawan yang bijaksana, yang muda melawan yang tua-tua. 3 ayat 3. Engkau menaati perintah-perintahmu dan memberikan tua-tuamu penghormatan yang seharusnya. Engkau mendisiplinkan pikiran orang-orang mudamu, mengendalikan diri dan harga diri. Engkau mengajar kaum perempuanmu melakukan segala sesuatu dengan kesadaran yang tidak bercacat dan murni. 1-3. Ini yang perlu dicatat bahwa di antara para pahlawan yang dipuji di dalam perilaku kekristenan adalah kerendahan hati dan ketaatan yang disanjung dengan nilai-nilai di hadapan komunitas sebagai teladan yang patut diteladani, ditiru, di mana kaum perempuannya sangat dihormati dan diabdikan. Apalagi perempuan juga berada di antara mereka yang menderita sebagai korban karena pemberontakan dan persaingan di dalam peran dan pekerjaannya. Apa yang di antara itu mereka yang menyebabkan persaingan disebut secara khusus para istri yang terpisah dari suaminya atau jandanya, yaitu membatalkan upacaranya dan membatalkan ucapan Bapa kita Adam, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. 6:3. Mereka yang diperintahkan untuk taat, mengendalikan lidah mereka, selain mereka menjadi pemimpin di dalam melawan. Para penatua dan uskup kaum perempuan ini bersikap diam, dengan sikap yang diam biar mereka memperlihatkan bahwa lidah mereka sangat sopan. Baiklah mereka menunjukkan kasih, agape, mereka tanpa pandang bulu, tetapi dengan cara yang kudus memperlihatkan kasih yang sama bagi semua orang yang takut akan Allah. 21 ayat 7. Ketika si pengarang menyebutkan agar anggota-anggota yang tidak taat untuk bertobat, ia menyebutkan di antara contoh-contoh yang mulia, yang penuh kasih, yang berjiwa besar, di mana banyak orang perempuan yang dengan kuasa kasih karunia Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang patut dilakukan kaum laki-laki. Contohnya, 2 perempuan, Yudit dan Esther. Yudit dengan persetujuan para tua-tua menyelamatkan umat dengan membiarkan hidupnya sendiri terancam dalam bahaya. Esther yang digambar sebagai seorang perempuan yang beriman sempurna dan rendah hati telah memberi contoh teladan yang baik bagi sebuah keluarga. Dengan cara itu bangsa-bangsa diselamatkan dari pembinaan. 5:3-6. Jadi tampaknya kita menyimpulkan bahwa di antara kita, di antara perempuan yang tidak taat itu ada fungsi-fungsi sosial. Ada sesuatu yang dihormati, namun tidak terlalu terhormat, tidak mempunyai reputasi menurut nilai-nilai patriarkal, tetapi yang telah mengambil kepemimpinan di kalangan komunitas Korintus selain orang-orang muda adalah perempuan. Bahkan perempuan-perempuan ini agaknya kaya, agape dapat dipahami dalam pengertian rohani dan ekonomi. Sumbangan-sumbangan berarti mereka dikendalikan oleh para uskup, ya, para agape, para penatua yang nampaknya tidak setuju tentang dana-dana yang disumbangkan, yang seharusnya didistribusikan. Perempuan ini tampaknya bergabung untuk menyingkirkan para penatua uskup dari jabatannya. Ini adalah
konteks prosedural yang sama sekali dimungkinkan di dalam konteks perhimpunan swasta Yunani dan Romawi. Jadi bukan prosedur penyingkirannya, melainkan ketaatan patriarkal dan kewibawaan yang merupakan inovasi. Di dalam von Composition, Ecclesian Authority of Spiritual Power in the Church of the First 3 Century, Palo Alto ini berpendapat bahwa Clement memahami dirinya bukan sebagai inovator melainkan pembela tatanan tradisional. Jelas bahwa penulis Juan Clement ini harus mengakui bahwa semua telah menerima roh, yaitu Roh Kudus, apalagi tidak mempunyai kuasa untuk memaksakan kembali tatanan patriarkal yang gagal dan mendapatkan simpati dari orang dan kelompok tertentu manapun yang mungkin mempunyai kuasa untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, ia menghimbau kepada etikat baik para anggota yang tidak taat, menghimbau tekanan moral kepada mereka. Sementara Juan Clement yang lain tidak berkompetensi atau tidak berargumentasi bahwa para presbiter atau para uskup adalah wakil Allah, Bapa dan Tuhan. Seperti Ignatius dari Antioquia. Dalam terjemahan R.M. Grant, The Apostolic Father, jilid 1, Ignatius of Antioch. Dari Antioch ini uskup atau penilik di dalam bentuk plural, tetapi hanya mengenal seorang uskup yang jelas-jelas dibedakan dari diaken dan presbiter. Uskup harus menjadi titik pusat utama di dalam kegerejaan, kesatuan gereja. Ia memerintah gereja dengan dibantu diaken, didukung sebuah dewan penatua. Namun bagi Ignatius, kewibawaan uskup, diaken, penatua tidak diperoleh dari para rasul, dari sebuah rangkaian suksesi, dari sebuah rangkaian tradisi. Sebaliknya, para pejabat tipe duniawi dari sebuah pola sorgawi. Dalam pola ini, sang uskup mewakili Allah, presbiter adalah para rasul, dan para diaken itu Kristus menjadi manajemen. Kewibawaan yang sang uskup tidak beroleh dari hubungan historis sosiologis, tetapi dari hubungan pola atas nama Allah yang esa di sorga dan wakil dari tipos Allah di bumi. Dalam studi, Erik Peterson telah menunjukkan bahwa monoteisme seringkali digunakan untuk membenarkan politik kepemimpinan oligarki dan monarki. Satu Allah menjadi pembenar, membenarkan suatu kepemimpinan politik, satu Esau, satu kekaisaran, satu orde. Di dalam genealogi analogi, Ignatius menekankan satu Allah, satu uskup, satu gereja. Namun halnya Agustus semakin dipahami sebagai parter patriarkal. Bagi Ignatius, uskup adalah tipe Allah atau sang Bapa. Meskipun uskup dari kaum Magnesia masih sangat muda, ia harus dihormati sepenuhnya. Mereka menghormati kewibawaan Allah Bapa, bukan manusianya. Uskup sebagai wakil Allah, sementara presbiter mengambil tempat sebagai dewan rasul. Diaken dipercayakan untuk pelayanan dan sang Bapa sejak kekekalan. Sementara Yesus Kristus tidak melakukan apa-apa tanpa sang Bapa. Demikian pula para anggota komunitas tidak melakukan apa-apa tanpa uskup. Ini demikian komentar kaum Magnesia harus mentaati sang uskup seperti halnya Yesus yang taat pada Bapa. Efesius dinasihati agar tidak melawan uskup, agar mereka dapat tunduk kepada Allah. Efron 5:3. Orang-orang Tralia diperintahkan agar menghormati para diaken karena mereka mewakili Yesus Kristus seperti uskup yang mempunyai peranan sebagai Bapa, presbiter sebagai dewan Allah, dan sebuah kelompok rasul. Tral 3:1. Pada pihak lain, mereka yang bertindak di luar uskup, presbiter, diaken tidak mempunyai nurani dan tidak meniruhani yang murni. Para presbiter khususnya selalu diperingatkan untuk mendorong uskup ini demi untuk menghidupkan gereja, untuk menghormati Bapa, Yesus Kristus, dan para rasul,
Dalam surat kepada orang Philadelphia, Ignatius menegaskan bahwa uskup tidak mendapatkan pelayanan dari dirinya sendiri, tetapi dilayani dengan kewibawaan sebagai nabi, rasul, guru, misionar. Orang-orang di Philadelphia mengetahui, dan dari situ kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang di Smyrna dinasihati untuk selalu mengikuti uskupnya sebagaimana Yesus Kristus mengikuti Bapa.